Halo guys, Topik Pun. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik saja di rumah ya. Nah, sebelum kalian nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe ya. Dan juga nyalakan tombol notifikasi di YouTube kalian masing-masing. Dan gue ucapkan selamat menyaksikan. Welcome back to my channel again, di Kitchen MC, channel yang membahas ikan hias seputaran kota Bandar Lampung. Hai guys, apa kabar? Ini video gue yang berikutnya. Dan hari ini gue akan membahas tentang talang air atas atau talang air yang dibuat dari PVC guys. Nah jadi ceritanya begini. Kemarin gue pulang dari Jakarta kan gue ganti tuh airnya gue ganti, talangnya gue bersihin. Dan karena gue lihat udah sangat kotor sekali talangnya, jadi gue angkat dong filter talang itu, gue angkat, gue bersihin, gue cuci. Dan singkat cerita ternyata filter talang gue yang filter talang atas itu bocor guys. Dan akhirnya kaca 1 jam setelah gue cuci akuarium itu mengalir semua dan akhirnya membasahi setiap lantai yang ada di sekitar akuarium. Nah gue panik kan guys, gue cabut filternya, gue cabut kontaknya supaya nggak ada air lagi yang mengalir masuk ke dalam talang dan airnya dibuang melalui setelah sudah difilter. Nah sesudah gue matiin itu, airnya pasti jadi keruh guys karena tidak ada filterisasi yang terjadi di akuarium. Lalu gue dengan sigap gue langsung WA salah satu langganan talang gue, dan memang dia udah kasih tahu gue kalau namanya filter talang atas itu nggak boleh diangkat guys karena itu berat dan dia rawan bocor. Di pinggir setiap filter itu ada kayak lem silikon. Nah lem silikon itu kalau terlalu berat mengangkat air maka dia akan terkelupas dan airnya bisa bocor guys. Nah salah satu kelemahannya talang air atas yang terbuat dari PVC itu seperti itu. Nah sebenarnya yang bagus talang air itu yang terbuat dari PVC atau dari namanya kaca, atau satu lagi yang terbuat dari plastik yang tebal itu, apa ya namanya ya, pokoknya yang tebal itulah guys, nanti gue tulis di sini deh ya. Dan ternyata yang bagus adalah yang kaca guys, tapi karena akuarium gue dengan memakai kaca 5 mili, gue takut kalau di atas adalah dia bisa pecah, jadi gue pakai yang PVC. Nah, apakah bagus pakai yang satu lagi yang kayak plastik itu yang putih, yang tebel? Itu bagus guys. Itu juga gampang bener ngebersihinnya dan tidak mudah untuk bocor. Jadi kalau kalian yang punya akuarium yang pakai talang atas, harap diperhatiin ya. Karena kalau kita pakai yang PVC, jangan sering-sering diangkat dan dicuci dan dibersihkan. Karena bakteri yang ada di dalamnya itu akan hilang guys. Jadi kalian harus buat lagi sampai dengan talang kalian itu bakterinya kembali hidup atau kembali ada di dalam talang itu. Nah singkat cerita inilah prosesi pada saat gua bersihin. Gua buka talangnya. Nah videonya nanti kalian akan lihat. Gue buka dulu talangnya, terus gue angkat-angkatin tuh biobol, bioring, terus ada karbonnya, terus ada juga kapasnya. Nah kapasnya gue ganti. Nah itu ternyata di dalam box itu wow banget itu airnya, karena dia sudah mengendap selama kurang lebih 2 hari guys. Jadi be careful kalau udah bau tercium itu berarti sudah ada penyakit ya guys, ada sumber penyakitnya di dalam itu. Nah gue buka, terus akhirnya gue ambil semua itu filternya, lalu gue ganti dengan filter yang baru. Tapi sebelumnya gue tunjukkan ini filter lama gue, ini filter talang ya, ini yang lama. Nah yang lama itu seperti ini. Nah di sela-selanya itulah yang terjadi kebocoran, karena itu kan dilem pakai lem silikon. Nah, lem silikon itu tidak kuat menahan beratnya air karena kalian angkat itu. Nah itu nggak boleh diangkat. Nah lebih bagus caranya gimana? Dengan kapas atau busa itu dicelupin ke dalam itu talang kalian dan diserap lalu dibuang. Supaya itu juga nggak terlalu bersih banget guys. Supaya bakteri yang sudah terbentuk di dalam talang itu tidak mati dan terbuang dengan sia-sia. So setelah gue ganti semuanya,
lalu gue ganti dengan talang yang baru. Nah, catatannya kalau kalian pakai filter talang atas yang baru ini, kalian juga harus jangan buru-buru untuk masukin air ya, tapi bersihin dulu sampai dia bersih supaya tidak ada terkontaminasi dengan misalnya bau-bau lem silikonnya atau ada kotoran yang ada nempel di sana. Nah, singkat cerita gue pasang itu, lalu gue alirkan dengan airnya. Nah, videonya seperti ini sampai dengan ini yang pertama nih, air mengalir ada di lubang-lubang pipa PVC yang pendek itu mengalir ke karbon gua, filter karbon gua, lalu ke bawah ke filter kapasnya itu yang di bawah ya. Habis itu dia mengalir ke bioring. Nah, itu kan berikutnya bioring. Setelah itu baru mengalir ke biobol, baru dibuang dengan catatan itu air sudah tersaring dan dibuang ke dalam akuarium. Nah, prosesnya seperti itu, mudah banget. Dan kalian kalau memakai talang atas itu harus memakai pompa yang kekuatannya kalau nggak salah ya 1600 ya guys. Tapi nanti gue akan kasih tahu lagi infonya lebih lanjut. Gue pakai pipa atau sedot mesin sedot air dari akuarium ke atas itu yang bisa menembak sampai kurang lebih 1 meter, karena akuarium gue ukurannya 1 meter guys. 100 kali 40 kali 40 dengan kaca ketebalan 5 mili. Nah, jadi bagi kalian yang memang benar-benar fokus untuk memelihara ikan koki, harus diperhatikan untuk filterisasinya itu harus bagus. Lalu dengan airnya seperti video gue sebelumnya. Dan kalau kalian filter talang kalian sudah bocor, boleh diganti yang baru supaya tidak bocor kemana-mana, tidak membanjiri kemana-mana dan tidak merepotkan orang lain guys ya. Kurang lebih begitu. Setelah ini ada video yang sudah gue ganti, filternya gue ganti, terus ada filternya gue ganti, terus akuariumnya sudah oke banget, airnya sudah jernih banget, dan penampakannya adalah seperti ini. So guys, begitu saja video gue hari ini. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, terus kalian komen, boleh like, boleh share, dan juga gue terima juga komen-komen kalian yang membuat gue juga belajar juga, kita sama-sama belajar guys. Jadi begitu aja video gue kali ini. Semoga kalian terpuaskan dengan setiap tontonan yang gue berikan, video-video yang ada. Dan itu aja. Sampai jumpa di next video. Bye bye.